Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang mikroskop. Di mana mikroskop ini adalah salah satu alat optik yang ada di dalam fisika. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang mikroskop. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Mikroskop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang sangat kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Nah, ini adalah fungsi daripada mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa positif atau sering disebut dengan lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan diamati, dan lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan pengamat. Benda yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop itu syaratnya harus terletak di ruang 2 daripada lensa objektif, atau tepatnya di antara f objektif dan 2 kali f objektif. Maka bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif ini itu nanti berfungsi atau merupakan benda untuk lensa okuler. Perbesaran pada mikroskop merupakan hasil dari perkalian perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Dan sedangkan lensa okuler sendiri itu berfungsi sebagai loop. Sesuai dengan yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang loop. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Nah, ini secara matematis perbesaran yang dibentuk oleh mikroskop itu dapat ditulis dengan M sama dengan M ob B atau M objektif dikalikan M okuler, atau M sama dengan S aksen objektif dibagi S OB dikalikan S aksen okuler dibagi dengan S OK. Nah, ini merupakan rumus dasar daripada perbesaran bayangan yang dibentuk oleh mikroskop. Mengingat lensa okuler tadi berfungsi sebagai loop, sedangkan pada materi tentang loop kita juga mempelajari bahwa loop itu bisa dipakai untuk pengamatan berakomodasi dan tidak berakomodasi. Nah, demikian juga pada mikroskop. Nah, untuk mikroskop maka kita akan membahas 2 hal pengamatan menggunakan mikroskop, yaitu dengan cara berakomodasi maksimum dan tak berakomodasi. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana dengan pengamatan menggunakan mikroskop untuk berakomodasi maksimum dan tak berakomodasi maksimum. Nah, untuk pengamatan berakomodasi maksimum, pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka bayangan lensa objektif harus terletak di ruang 1 lensa okuler. Ini yang harus kita ingat. Jadi bayangan lensa objektif harus terletak di ruang 1 lensa okuler. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut ini. Jika kita punya sebuah benda yang tingginya H,
ditempatkan di depan lensa objektif. Ingat, harus lebih besar dari FOB tapi kurang dari 2 kali FOB. Jarak benda ke lensa objektif kita sebut dengan SOB. Maka akan dibiaskan oleh lensa objektif membentuk bayangan setinggi H aksen. Jika kita ukur dari lensa objektif, maka jarak bendanya disebut dengan S aksen objektif. Nah, benda ini, bayangan ini, atau bayangan lensa objektif, ini merupakan benda daripada lensa okuler. Sehingga kalau kita ukur dari lensa okuler, maka jaraknya disebut dengan S okuler. Nah, oleh lensa okuler itu akan dibiaskan sehingga membentuk bayangan setinggi H double aksen. Nah, jika kita ukur dari lensa okuler, maka jaraknya kita sebut dengan SOK aksen, atau tidak lain sama dengan min PP atau titik dekat mata yang sering dikenal dengan istilah min SN. Sedangkan jarak antara kedua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, itu dinamakan D sama dengan S aksen objektif ditambah dengan SOK. Ini sering kita sebut dengan istilah panjang mikroskop. Nah, sehingga berdasarkan kondisi ini atau berdasarkan gambar ini, maka kalian dapat melihat bagaimana bentuk rumus daripada mikroskop untuk pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, secara matematis, perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum itu dapat ditulis sebagai berikut. Yaitu, M sama dengan S aksen objektif dibagi SOB sekali S aksen OK dibagi SOK. Seperti pada slide sebelumnya. Nah, mengingat lensa okuler itu berfungsi sebagai apa tadi? Sebagai loop, maka S aksen okuler dibagi dengan SOK dapat diganti dengan pengamatan menggunakan loop untuk mata berakomodasi maksimum adalah SN dibagi FOK ditambah 1. Nah, ini adalah bentuk persamaan daripada pengamatan mikroskop dengan kondisi mata berakomodasi maksimum. Nah, untuk selanjutnya pada slide berikutnya kita akan mencoba bagaimana kalau matanya tidak berakomodasi. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana jika pengamatannya tidak berakomodasi. Nah, untuk pengamatan tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk lensa objektif terletak tepat di fokus. Nah, ini bedanya tadi, tepat di fokus lensa okuler. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat animasi berikut ini. Jadi sebenarnya sama dengan di sebelumnya, yaitu untuk pengamatan berakomodasi maksimum untuk kondisi lensa objektifnya, di mana kita punya sebuah benda yaitu setinggi H ditempatkan di depan lensa sejauh lebih dari F objektif. Maka di sini akan terbentuk bayangan H aksen. Ini merupakan bayangan daripada lensa objektif. Nah, jika diukur dari lensa objektif, maka ini kita sebut SOB, bayangannya disebut dengan S aksen objektif. Nah, bayangan lensa objektif ini, ingat, merupakan bendanya lensa okuler. Nah, karena merupakan benda lensa okuler, untuk pengamatan tidak berakomodasi, maka harus tepat di fokus lensa okuler. Artinya, SOK sama dengan FOK.
Karena bayangannya karena benda berada di F okuler, maka bayangannya jatuh di S aksen okuler yang tidak lain sama dengan di titik jauh mata, atau untuk mata normal bisa dituliskan di tak hingga. Nah, ini tadi jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler itu disebut dengan D sama dengan S aksen objektif ditambah F okuler. Yang kita kenal dengan apa tadi? Nah, ini adalah dikenal dengan istilah panjang mikroskop. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Untuk persamaan daripada pengamatan dengan menggunakan mata tidak berakomodasi, itu adalah nih. Jadi rumus dasarnya kembali ke rumus mikroskop, bahwa M sama dengan S aksen objektif dibagi SOB dikalikan S aksen okuler dibagi dengan S OK. Nah, ingat tadi fungsi daripada lensa okuler itu adalah sama dengan loop. Nah, sehingga untuk pengamatan tidak berakomodasi, maka S aksen okuler dibagi SOK bisa diganti dengan SN dibagi dengan FOK. Nah, demikian untuk pengamatan menggunakan mikroskop dengan keadaan mata tidak berakomodasi. Nah, penerapannya bagaimana? Marilah kita coba untuk melihat contoh soalnya pada slide berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soalnya untuk penerapan mikroskop. Misalnya sebuah preparat ditempatkan 1,1 cm di bawah lensa objektif. Apabila lensa objektif dan okuler masing-masing berkekuatan 100 dioptri dan 25 dioptri, hitunglah panjang dan perbesaran mikroskop untuk mata normal berakomodasi maksimum. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk soal ini? Perhatikan langkah-langkah untuk mengerjakannya. Pertama-tama kita konversi dulu kuat lensa, baik itu objektif maupun okuler. Kita peroleh untuk lensa objektif tadi di soal POB ini adalah kuat lensa objektif 100 dioptri, maka kita konversi menjadi untuk menghitung fokusnya menjadi FOB sama dengan 1 cm. Sedangkan untuk lensa okuler POK sama dengan 25 dioptri, maka FOK diperoleh 4 cm. Nah, kita gunakan rumus lensa seperti biasanya. Seper SOB ditambah dengan seper S aksen OB sama dengan seper FOB. Jika nilai-nilai yang ada kita masukkan, akhirnya diperoleh S aksen objektif sama dengan 11 cm. Nah, demikian juga untuk yang okuler. Sama, tinggal kita ganti labelnya saja dari objektif menjadi okuler, sehingga seper SOK ditambah seper S aksen okuler sama dengan seper F okuler. Nah, karena pengamatannya berakomodasi maksimum, maka S aksen OK itu terletak di negatif 25. Ini yang harus kamu ingat-ingat. Sehingga diperoleh SOK sama dengan 3,45 cm. Sehingga panjang mikroskop D sama dengan
S aksen objektif ditambah dengan S okuler. Sehingga 3,45 tambah 11 sama dengan 14,45 cm. Nah, ini cara menghitung perbesaran mikroskop. Yang kedua pertanyaannya adalah untuk perbesaran mikroskop. Nah, perbesaran mikroskop, maka kita menghitung dengan menggunakan rumus mikroskop. Untuk mata berakomodasi maksimum adalah S aksen objektif dibagi SUB, SN atau PP dibagi FOK plus 1. Sehingga S aksen objektifnya tadi 11 cm, SOB-nya tadi adalah 1,1 dikalikan 25, ini adalah titik dekat mata, sedangkan F okulernya tadi 4 cm ditambah 1, sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 72,5 kali. Nah, ini merupakan perbesaran mikroskop untuk pengamatan dengan berakomodasi maksimum. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dan contoh soal tentang mikroskop bisa dipahami dan bisa kalian lanjutkan untuk soal-soal yang ada di buku latihan. Terima kasih perhatiannya. Nah, sebagai akhir penutupan untuk materi mikroskop, saya coba membuatkan rangkuman bahwa mikroskop adalah alat optik yang terdiri atas dua buah lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Perbesaran mikroskop itu dibagi dua macam, yaitu untuk pengamatan berakomodasi maksimum dan pengamatan tak berakomodasi maksimum. Nah, untuk pengamatan dengan menggunakan mata berakomodasi maksimum, rumusnya adalah M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikalikan SN dibagi FOK plus 1. Nah, untuk perbesaran mikroskop dengan menggunakan pengamatan tak berakomodasi, M sama dengan S aksen objektif dibagi SOB dikalikan SN per F okuler. Dan panjang mikroskop itu bisa kita hitung dengan menggunakan D sama dengan S aksen objektif ditambah dengan S okuler. Nah, untuk S okuler itu nanti bisa kamu atau bisa kita ganti dengan F okuler. Kapan itu? Jika pengamatannya adalah tak berakomodasi, maka SOK bisa diganti dengan F okuler. Nah, sebagai penutup untuk slide ini, kamu kalau ingin mempelajari lebih lanjut atau masih ada yang kurang, bisa kamu tekan tombol ya. Tapi kalau sudah memahami benar, silahkan tekan tombol tidak. Demikian paparan materi mikroskop. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan bisa memahami materi tentang mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.